Sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini kita semua umat dari Gereja Katolik sedang menjalani Pekan Advent yang kedua. Saat ini di ruang dengar maupun ruang visual kita sudah bisa melihat Romo yang kita kasihi, Romo Antonius Rajabana OMI, bersama dengan saya Immaculata Raufi. Halo Romo Bono, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat. Apa kabar, Raffi? Baik juga Romo, terima kasih untuk kehadiran Romo. Kami selalu mendoakan biar Romo selalu sehat, segar, dan bisa memberikan permenungan buat kita semua. Terima Karena kasih. kami nih Romo juga fans-fansnya Romo nih di medsos. Sekarang kan banyak renungan-renungan ya Romo ya. Terima kasih Ya, Romo untuk benar. permenungannya yang menguatkan kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita akan mengawali perjumpaan ini dengan mohon bimbingan Roh Kudus agar acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendaknya. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Bono. Silakan Romo. Mari para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk berjumpa hari ini, terutama untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kami bersyukur juga karena Engkau setia membimbing kami. Hadirlah bersama kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Kami dapat dikuatkan dan memperoleh petunjuk yang jelas untuk kehidupan kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami, menemani kami selalu dengan berkat yang berlimpah. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Bono untuk doanya buat kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan yang pertama diambil dari Kitab Nabi Yesaya, bab 35 ayat 1 sampai dengan 10. Dan bacaan Injil pada hari ini kita akan mendengarkan dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Baiklah, seperti biasa saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan dari kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai dengan 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ,
Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan pertama, marilah dengan penuh sukacita kita menaikkan Mazmur tanggapan. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Allah sendiri akan datang menyelamatkan kita. Baiklah, saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Lihat Raja kita, Tuhan semesta alam datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah? Mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi, supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa,
Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga, bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Terima kasih Romo Bono untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, ketika kami mendengarkan kedua bacaan tadi, itu rasanya hati ini seperti dialiri oleh air segar ya Romo ya. Oase nih, oase rohani Katolik. Rasanya ada pengharapan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan Allah yang kita boleh dengar begitu Romo. Pasti banyak hikmat ya Romo buat kita semua. Amin. Benar. Ya, di sesi yang pertama ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai hikmat apa yang dapat kita petik dari bacaan yang pertama tadi, Romo. Silahkan. Baik, benar sekali, Mbak Raffi, bahwa memang dalam bacaan yang pertama dan juga dalam bacaan Injil selama masa Advent, itu nuansanya memang harapan. Wah. Karena kita sedang menanti-nantikan Sang Penyelamat. Dan ketika Penyelamat itu datang, yang terjadi adalah hidup yang penuh pengharapan. Dan itu dalam segala dimensi. Kita bisa lihat dari bacaan yang pertama, bahkan digambarkan secara metaforis, ya. Padang gurun, padang kering, tumbuh bunga-bunga, sungai mengalir di padang pasir, itu semua adalah metafor, gambaran betapa indahnya, betapa menyenangkannya nanti kalau penyelamat yang kita nantikan itu datang. Dan itu pesan utama, hikmat yang pertama yang seharusnya mewarnai hati kita ketika kita menanti-nantikan kelahiran Tuhan Sang Penyelamat itu. Dan itulah inti masa Advent. Ada harapan bahwa yang kita nantikan itu akan membawa situasi lebih baik. Bukan hanya dari segi alam semesta, tetapi juga nanti bahkan dikatakan di situ, orang berdosa pun diampuni, bahkan orang jahat tidak ada lagi di situ yang melewati jalan itu, dan juga bahkan binatang buas yang membahayakan eksistensi kita tidak ada lagi, sehingga kita bisa hidup lebih tenang. Intinya seperti itu ya. Masa Advent adalah masa pengharapan. Mungkin sekarang situasinya belum seperti itu. Tapi nanti kalau Sang Mesias itu lahir, berubah semua. Maka jangan hilang harapan. Itu maksudnya dalam bacaan-bacaan yang kita dengar selama masa Advent. Nanti lama-lama makin kental, makin jelas pengharapan itu, dan fokusnya pada Tuhan. Yaitu Tuhan yang membawa perubahan. Kurang lebih seperti itu yang menjadi pesan dari bacaan-bacaan yang tadi kita dengar. Maka tidak heran kalau kemudian Mbak Raufi merasa lebih tenang, diteguhkan, ada harapan, ada perubahan. Karena memang itu pesan yang akan kita dengar selama masa Advent. Ya, baik Romo Bono, terima kasih Romo. Memang harapan itu sangat dibutuhkan buat kita semua ya Romo ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nggak cuma dalam segi ekonomi atau bisnis, tapi juga harapan untuk memiliki relasi yang lebih baik misalnya di antara keluarga. Romo, di Pekan Advent yang kedua ini, di lingkungan-lingkungan Gereja Katolik pasti sudah ada pertemuan-pertemuan ya Romo ya. Semoga seluruh umat tetap semangat, meskipun sekarang masih mungkin ada yang sedikit takut, tapi saya rasa udah banyak yang offline, Romo, pertemuan. Benar. Iya, ini topiknya Romo yang kedua, Pekan Advent kedua adalah kita adalah saudara, Romo. Bila dihubungkan dengan bacaan yang pertama tadi yang Romo kita dengarkan bersama itu, sungguh memberikan pengharapan juga. Romo, yang saya ingin tanyakan, kadang
kita sulit ya Romo untuk berekonsiliasi justru dengan orang yang dekat sama kita. Gitu, karena katanya justru orang yang sering melukai hati kita atau yang sangat melukai hati kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Bagaimana Romo memaknai bacaan tadi untuk kita di masa Advent ini bisa rekonsiliasi karena kita semua saudara ya Romo. Baik, terima kasih. Saya kira itu sangat relevan dan sangat cocok ya bacaan dan juga tema Advent yang kedua. Karena memang bacaan yang kita dengar membawa harapan bukan hanya dari segi fisik, bukan dari segi materi, tetapi juga damai sejahtera. Itu berarti berkaitan dengan relasi. Kita merasa damai karena relasinya baik. Entah dengan Tuhan, juga entah dengan sesama kita. Terutama yang dekat dengan kita. Dan fokusnya tetap kepada sang pembawa damainya itu sendiri. Yaitu yang kita nanti-nantikan, dia yang akan menjadi sumber damai. Kalau kita mengikuti teladannya, mematuhi perintah-perintahnya, maka kemudian kita juga akan hidup di dalam damai. Salah satunya justru yang kita nantikan Tuhan yang akan lahir itu, dia yang membawa pengampunan. Bahkan intinya, dia membawa perwahyuan dari Bapa yang adalah Maha Pengampun. Karena itu, relasi-relasi kemudian diperbaiki. Terjadi rekonsiliasi. Karena memang justru itu, Sang Penyelamat itu datang supaya relasi kita menjadi lebih baik. Dasarnya tentu pengampunan. Dan pengampunan itu pertama-tama bukan kita yang mengampuni, tetapi kita yang lebih dulu menerima pengampunan dari Tuhan yang kita nantikan. Pengalaman diampuni itulah yang kemudian bisa mendorong kita dan membawa harapan. Bahwa kita juga bisa mengampuni, tetapi juga memperoleh pengampunan. Karena sudah lebih dulu Tuhan melakukan, yaitu mengampuni kita dan mengampuni dosa semua orang. Di situ ada harapan. Dan dari bacaan itu sangat jelas bahwa relasi-relasi kita menjadi lebih baik. Bahkan kita memperoleh damai sejahtera. Orang-orang yang diselamatkan, ya di situ dibebaskan dari Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, supaya bisa mengabdi dengan penuh kegirangan. Ada nuansa sukacita, ada nuansa kegembiraan, karena relasi-relasinya diperbaiki. Baik dengan Tuhan, dengan sesama, maupun dengan alam. Justru saat-saat Advent, terutama karena temanya adalah kita bersaudara dengan yang lain, maka di situ kita berani mengalami diampuni oleh Allah sendiri, dan dari pengalaman itu kita berani juga mengampuni, memperbaiki relasi-relasi. Dan dari situlah damai yang sejati yang dari Allah akan terjadi. Amin, Romo. Terima kasih, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mungkin saat ini ketika mendengarkan firman dan permenungan, hati kita tertegur ya, barangkali ada yang masih belum berdamai. Mari saat ini di masa Advent yang kedua, kita mulai berusaha ya Romo ya. Kayaknya harus berusaha ya Romo. Ya, memang mengampuni tidak gampang, terutama karena berkaitan dengan luka-luka psikologis. Tidak hanya kita mau terus bisa. Karena ada dua hal yang berbeda di sini yang sedang bergerak. Kemauan itu adalah kehendak. Tetapi luka-luka psikologis itu masalah batin, masalah perasaan. Kehendak saja belum tentu menggerakkan kita. Harus ada secara emosional kita menyadari bahwa kita mempunyai luka itu, dan luka itu memang ada, harus diakui, tapi kemudian dilepaskan, diikhlaskan, terutama karena Tuhan yang sudah menyembuhkan. Jadi pertama-tama memang harus mempunyai pengalaman akan Allah yang mengampuni, supaya kemudian luka batin itu di dalam diri kita sembuh, dan kemudian muncul juga niat kehendak. Berdasarkan pengalaman akan pengampunan dari Tuhan, mengampuni juga. Di situ dibutuhkan doa, dibutuhkan niat, dibutuhkan juga keterbukaan. Tetapi iman dan harapan bahwa rekonsiliasi itu bisa, bahwa rekonsiliasi itu bagus, bahwa berbaikan hati itu justru menimbulkan sukacita.
Itu yang harus diyakini. Yes, Romo. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Memang kalau kita tuh hatinya udah nggak ada ganjalan tuh damai ya, Romo ya, rasanya ya. Iya, Ya, amin, amin. Baik, Romo, masih dari bacaan yang pertama ini, Romo. Di situ juga ini ada satu kata yang saya suka banget, Romo. Suka kadang, bukan kadang, selalu menjadi rema ketika saya lemah gitu, Romo. Di sini dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Seperti itu, Romo. Maksud dari perikop ini sebetulnya bagaimana nih, Romo? Buat kita yang mungkin sedang tawar hati, mungkin sedang lemah, karena mungkin kita baca, kita senang, Romo ya. Wah, iya nih, Tuhan akan meneguhkan lutut saya yang goyah gitu. Cuman maksudnya apa gitu, Romo? Ya, ini sebetulnya Ya, suatu peneguhan kepada kita yang pasti berhasil. Kuncinya amin. di mana? Bahwa kita yang lemah dikuatkan, Ya, yang letih lesu diberi semangat, dan itu pasti berhasil. Kuncinya amin. ada di mana? Kuncinya ada di kalimat sesudahnya. Oh, Allahmu akan datang dan membawa keselamatan. Ia sendiri datang menyelamatkan. Justru karena Allah sendiri yang bertindak, maka pasti berhasil. amin. Bukan karena kita yang menjadi lebih bagus, bukan karena kita yang memang menjadi makin kuat. Bisa jadi kita juga harus menyiapkan diri dan berusaha. Iya, Tetapi lebih dari itu, karena Allah sendiri yang datang menyelamatkan, Allah sendiri yang bertindak, maka yang lemah bisa kuat. Maka yang ragu bisa yakin. Maka yang kemudian kurang bersemangat bisa berkobar-kobar. Dan justru yes. itu kita menanti-nantikan Sang Penyelamat. Karena dia sendiri yang datang. Dan kalau Yes. sendiri yang bertindak, beres. Nah, kita Mhm. seringkali kan juga seperti itu. Kita Iya, punya teman yang memang bisa diandalkan. Kalau ada kesulitan dan kemudian datang, beres ini kalau dia datang. Nah, seperti itu. Karena dia sendiri bertindak, maaf, karena Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan, beres. Disitulah sebetulnya maksud dari teks ini. Teguhkanlah lutut yang goyah, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. takut. Dan kuncinya justru di kalimat sesudahnya. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Dan karena itu pasti berhasil. Disitulah harapannya. Yes. Amin. Terima kasih Romo Bono. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh firman Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita harapan, semangat, dan kita semakin yakin bahwa yang kita nanti-nantikan ini, Yesus dialah yang akan membuat segalanya beres karena memberikan keselamatan ya Romo ya. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan perbincangan rohani masih bersama dengan Romo Bono. Jangan kemana-mana di sesi yang kedua setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di sesi yang kedua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan masih bersama dengan Romo Bono dan juga saya Immaculata Raufi. Romo, di sesi yang kedua ini kita akan berbincang-bincang mengenai bacaan Injil tadi, Romo, yang diambil dari Injil Lukas bab 5, ayat 17 sampai 26. Pasti ada banyak kabar sukacita yang bisa kita petik ya, Romo ya. Iya, silakan Romo. Baik, ya di dalam Injil hari ini kabar sukacitanya adalah bahwa Tuhan memperhitungkan iman kita. Ketika orang sakit lumpuh itu dibawa oleh teman-temannya di atas tempat tidurnya, dan ternyata tidak bisa masuk karena banyak orang, mereka naik ke atas atap, membongkar atap, lalu menurunkan temannya ini. Temannya pasti tidak bisa turun sendiri karena dia lumpuh. Yang menarik adalah kata-kata Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa, dikatakan di dalam Injil, melihat iman mereka. Itu saya suka sekali kata-kata itu. Mengapa? Karena yang diperhitungkan adalah iman mereka.
bukan hanya imannya si lumpuh. Nah, ini penting. Itu berarti bahwa iman kita itu berguna bagi orang lain. Diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu kita baik kalau bersama-sama. Bersaudara dengan yang lain, berkumpul dengan yang lain, berdoa bersama, berusaha bersama, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, di sini juga penting sekali doa dari orang-orang yang mengenal kita. Maka penting meminta doa juga kepada orang lain. Seringkali, Romo doakan ya, Romo ya. Bagi saya itu real, bukan sekedar basa-basi. Karena Tuhan memperhitungkan iman mereka, bukan hanya iman si lumpuh. Maka meskipun yang bersangkutan sudah berdoa, tapi kalau ada orang lain yang berdoa juga, yang berusaha juga, Tuhan memperhitungkan dan bahkan menyembuhkan. Dan itu yang menarik. Dan menurut saya di sini penting sekali. Ini bisa menjadi jawaban kalau ada orang bertanya, untuk apa sih mendoakan orang meninggal? Oh, Tuhan melihat ini. Tuhan memperhitungkan iman mereka. Bukan hanya yang meninggal. Bukankah yang sudah meninggal, Romo, nggak bisa apa-apa. Oh, boleh begitu. Tetapi Tuhan memperhitungkan iman mereka. Bukan hanya yang meninggal, yang hidup juga diperhitungkan. Nah, di situ pentingnya doa untuk orang meninggal, tetapi juga bukan hanya doa orang meninggal, doa orang lain yang minta doa kepada kita juga diperhitungkan. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh dengan iman, bukan hanya orangnya yang bersangkutan yang diperhitungkan imannya, yang lain yang mendoakan kalau penuh iman juga sakti kuasanya. Tetapi juga yang pesan yang penting, kita sendiri juga harus sungguh-sungguh beriman ketika berdoa, juga beriman ketika membantu dan berusaha. Supaya berguna bagi orang lain, berguna juga bagi diri kita sendiri. Ini teks ini saya suka sekali, karena justru memberi kita kekuatan. Betapa pentingnya kita bersama-sama. Betapa pentingnya kita bersaudara. Tidak hanya sendiri. Ya, meminta sesuatu, kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kalian. 2-3 orang. Dan ini maksudnya, kalau 2-3 orang sepakat, bahkan Tuhan dalam teks lain, mintalah apa saja. Tuh, bahkan apa saja. Karena memang Tuhan memperhitungkan iman bersama-sama. Di sini juga termuat apa yang seringkali disebut dengan communal discernment. Penegasan bersama. Kalau sendirian bisa jadi keliru. Tapi kalau bersama-sama dan kemudian sepakat, ada kemungkinan ini bimbingan roh benar. Dan karena itu mintalah apa saja, itu dalam bahasanya Tuhan. Dan ini pentingnya kebersamaan, ini pentingnya gereja berdoa bersama, tidak hanya sendiri-sendiri. Seperti misalnya, kalau kita lagi bakar sate gitu ya, arangnya membara, cepat mateng, tapi kalau kita kemudian mengambil salah satu bara api itu, dicepit, kemudian dipindahkan jauh dari teman-temannya, yang bara di sini masih berkobar-kobar, yang terpisah dari temannya, kira-kira gimana itu? Mati. Cepat mati karena terpisah. Itu pentingnya juga kita bersama-sama, berkumpul, supaya bara apinya terus bernyala. Nah, di sini juga penting dalam hidup bersama, hidup beriman. Karena itu tema minggu yang kedua, kita bersaudara itu menjadi penting. Artinya dari segi iman, dari segi pengabulan doa, dari segi pertolongan Tuhan, macam-macam. Kita kalau bersama-sama itu berkatnya lebih banyak. Yes, amin Romo. Terima kasih Romo. Jadi kita semua jangan sampai keluar dari komunitas ya Romo ya. Betul. Bila saat ini sudah punya komunitas itu sangat baik, tapi ilustrasi tentang arang itu mantap sekali Romo. Jadi emang kita nggak pernah bisa melakukan kalau sendirian ya Romo ya. Ya, betul. Iya, sehebat dan ada apapun pesan ya. lain loh di dalam teks ini yang juga bagi saya penting sekali. Iya, di mana Romo? Yaitu bahwa Tuhan itu berkuasa mengampuni dosa. Amin. Dan itu berarti Tuhan benar-benar Tuhan. Yes. Karena itu ada rumusan negatif yang dirumuskan oleh orang-orang Farisi. Siapa orang ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Itu rumusan negatif. Karena yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Tapi kok orang ini mengampuni?
Nah, ini menghujat. Tidak tahu bahwa memang orang ini, Yesus ini adalah Allah. Di situ ada rumusan yang secara negatif tanpa sadar kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yesus sungguh Allah. Karena bukan hanya mengampuni, tetapi juga bisa membuat mujizat, menyembuhkan yang lumpuh supaya bisa berjalan. Di situ ada pesan yang luar biasa, bahwa sekarang yang kita nanti-nantikan ini sungguh Tuhan yang mampu menyembuhkan, yang mampu mengampuni dosa, yang mampu menyelamatkan, yang mampu membereskan banyak hal. Tetapi memang dari pihak kita harus bersatu. Nanti Tuhan juga akan mengatakan, bahkan dalam doa saat-saat dia terakhir, ya Bapa, jadikanlah semua muridku itu satu, supaya dunia tahu bahwa mereka adalah muridku. Kesatuan ini penting sekali. Kekuatannya luar biasa. Amin, Romo. Terima kasih, Romo. Luar biasa nih, Romo, pada hari ini ya. Semua terasa begitu nyatu gitu, Romo. Apa yang Romo sampaikan ke kami semua. Romo, apakah ada cerita nih, Romo nih, barangkali Romo kemarin pelayanan pergi ke beberapa tempat, baik di dalam kota ataupun maksudnya di Indonesia maupun di luar Indonesia ya, Romo ya. Ada cerita-cerita nggak, Romo, yang bisa dibagiin ke kita sehubungan dengan bacaan-bacaan ini tentunya? Baik, saya merasa senang sekali kemarin diberi kesempatan mengadakan ziarah Camino namanya. Oh, Camino Camino. itu ziarah jalan kaki menuju ke makam Rasul Yakobus di Oh, Santiago de Compostela. oke. Kami berjalan selama 11 hari Wah, dengan lama jarak bener. 280 km. Nah, Wow. itu jalan kaki. Dan mujizat banyak terjadi, Mm-mm. terutama juga karena doa. Iya. Pada waktu itu khawatir sekali bahwa ada hujan setiap hari, mungkin sakit, tapi kita percaya dan berdoa, kita pasti bisa. Sesudah sehari kena hujan, 2 hari kena hujan, khawatir bagaimana, hari ketiga hujan itu, udah biasa. Bahkan bisa memuji Tuhan. Mm. Bisa memuji Tuhan dengan mazmur. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Halilintar dan awan pujilah Tuhan. Hujan dan badai pujilah awan, pujilah Tuhan. Yang tadinya membuat kita khawatir, kalau hujan lagi, lama-lama malah bisa menemukan Tuhan di dalam hujan, di dalam Luar badai. Luar biasa. biasa sekali. Iya. Dan itu memang kisah pengalaman yang sungguh meneguhkan. Mm-mm. Tetapi mujizat yang lain yang saya merasa sungguh sangat bersyukur adalah dalam perjalanan itu karena banyak orang, kita ber-14, Mm-mm. ada 2 romo, dan banyak Bapak Ibu yang lain, tentu ada yang gesekan, ada yang tidak Iya. cocok, ada yang kesal, ada yang menyenangkan, ada macam-macam. Mm-mm. Mujizatnya adalah karena doa Santo Yakobus, tetapi juga karena perjalanan Camino sebagai silih, saya merasakan sekali baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, itu tidak berpengaruh sama sekali. Mm-mm. Saya sadar, tetap ada itu yang menyakitkan, ada yang menyenangkan, tetapi tidak sampai diambil ke hati. Iya. Sepertinya semuanya baik-baik saja. Bahkan yang menyakitkan, yang mengecewakan, tidak masalah sama sekali. Dan Puji itu Tuhan. perasaan yang luar biasa yang saya alami. Dari cerita-cerita yang muncul, dari pengalaman yang ada sebuah keyakinan bahwa saya bisa mengasihi siapa saja. Amin. Baik dikasihi, tidak baik ya dikasihi. Tidak berpengaruh. Dan ada sukacita mendalam bahwa kita berjalan bersama. Dan satu hal yang menarik adalah selama kita masih berjalan, selama kita masih bergerak, harapan masih ada. Yes. Tapi kalau kita sudah diam saja, pada zona nyaman, berhenti, tidak akan sampai. Tapi kalau masih berjalan, meskipun 1 langkah, akan tercapai tujuan itu. Gerak perubahan itu sendiri, sekecil apapun, membawa harapan. Tapi kalau sudah diam saja, tidak bergerak, berhenti, tidak ada lagi harapan. Itu sebuah pengalaman menarik. Apalagi kalau dihubungkan dengan tema sinode kita sekarang ini. Bahwa sinodal, berjalan bersama, sebagai peziarah, wah itu cocok sekali. Saya merasa bahwa memang kalau kita terus bergerak, meskipun sedikit, meskipun kecil,
tetap ada harapan. Harapan akan sampai karena kita tidak berhenti dan terus maju. Amin, Romo. Terima kasih, Romo Bono, untuk kesaksian imannya Romo nih, sharingnya Romo, luar biasa ya. Romo, itu 11 hari, itu sempat bermalam di suatu tempat gitu ya, Romo ya? Ya, setiap malam memang bermalam. Jalannya cuma dari pagi jam Mm-mm. 8 sampai jam 5 sore atau jam 6 sore, Iya, tergantung jaraknya, lalu bermalam. Lalu bermalam. besok jalan lagi. Jadi Iya, jalan kakinya hanya ketika harinya terang. harinya terang. Karena di perjalanan itu kami memilih jalan jalur pantai, dan Oh, di jalur pantai itu ada konservasi untuk burung-burung yang iya. mensyaratkan supaya jangan banyak lampu, supaya Oh, burung-burung tidak takut, bisa oh, bersarang, bisa bertelur. Karena itu kalau malam gelap tidak bisa lihat. Maka oh. sebelum gelap mesti sudah harus sampai di kota berikut untuk Mm-mm. beristirahat dan bermalam. Bermalam. Besoknya jalan lagi. Jalan lagi, Seperti iya. itu. Luar biasa, Romo. Baik, terima kasih Romo Bono sudah memberikan kepada kita semua permenungan firman Tuhan, sharing-sharing yang menguatkan iman, harapan, dan kasih buat kita semua. Dan tanpa terasa waktu terus berlalu, Romo, kita harus undur diri dari ruang dengar dan ruang visual sahabat Oase Rohani Katolik ya. Terima kasih banyak Romo untuk kehadiran Romo. Kita akan tutup dengan doa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Bono. Baik, terima kasih para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mari kita mensyukuri, kita mengakhiri perjumpaan kita dengan berdoa, sekaligus memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau setia menemani kami. Engkau menjadi harapan bagi kami. Karena kehadiran-Mu yang selalu menyelamatkan, selalu menyembuhkan, selalu menyatukan dan memberikan peneguhan. Karena itu kami sungguh bersyukur. Firman-Mu menguatkan kami. Pengalaman hidup kami juga menjadi konfirmasi bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Semoga firman yang kami renungkan, kami dengarkan hari ini, sungguh-sungguh menguatkan kami untuk terus berjalan bersama-Mu. Dan kami ingin Engkau menyertai kami dengan kasih, dengan kuasa, dan berkat-Mu sendiri. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Bono. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.